Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tentang pembelajaran daring dengan judul Integrasi Nasional dalam Bingkai Kebinekaan Tunggal Ika. Saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau dan dibatasi oleh selat dan laut. Dengan itu, Indonesia ini mempunyai etnis budaya yang beragam, dan juga hal itu juga Indonesia berkemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan hal ini juga masyarakat Indonesia harus memiliki komitmen untuk menjaga persatuan dan keberagaman, seperti tidak menyinggung sara dan menghormati antar agama dan keyakinan. Jadi kita langsung memasuki inti pembahasan yang mau saya bahas. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan ini merupakan sebuah realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberagaman untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan ini harus mengenai masyarakat melalui pemahaman multikularisme dengan berlandaskan spiritualis. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika ini, toleransi menjadi perekat untuk bersatu dan kemajemukan bangsa. Jadi, tulisan dari Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di kaki burung Garuda, lambang negara kita, yaitu lambang Garuda, burung Garuda Pancasila. Jadi di bawah kaki burung Garuda Pancasila itu ada tulisan dari Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini dikarenakan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan sebuah alat pemersatu bangsa. Selain itu juga, selain Bhinneka Tunggal Ika ini juga ada beberapa alat pemersatu bangsa seperti Dasar Negara Pancasila, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia, lagu perjuangan, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Jadi pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap diri warga negara Indonesia. Namun dalam beberapa ini masih ada juga konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan agama, ras, suku, dan antar golongan. Jika permasalahan ini diakibatkan karena masalah yang berkaitan dengan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur dalam pasal 28D ayat 1, di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara Indonesia. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlunya ada toleransi yang tinggi dan kebudayaan. Contoh nyatanya ialah implementasi hal tersebut ialah dengan mempertunjukkan talian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku di Indonesia mempunyai rasa simpati satu sama lain. Setelah membahas tentang Kebinekaan Tunggal Ika ini, selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi nasional. Pertama, pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional secara politik ialah penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologisnya, integrasi nasional ini merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam mencapai kehidupan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda tahun 28 Oktober 1928.
Dan yang keduanya yaitu syarat dari integrasi itu ialah yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar suku dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan antara baku dalam melangsungkannya proses integrasi sosial. Setelah dari integrasi sosial ini, kita akan membahas faktor penghambat dari integrasi sosial. Pembahasan pertama yaitu faktor pembentuk integrasi nasional yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk mempersatukan di kalangan bangsa Indonesia seperti yang ditindakkan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat itu penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk di dalam negeri. Setelah dari pembentuk integrasi nasional ini, kita akan membahas tentang faktor dari penghambat integrasi nasional ini, seperti kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan luar. Dan yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal ialah mengawal atau menjaga NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama maritisme dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintasan perbatasan secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dan dalam negeri dan luar negeri atau sebagainya. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara ini, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional. Tetapi, input masih secara intelektual, moral, dan mental masih lemah, sehingga sangat sulit mewujudkannya. Jadi, setelah itu, pembahasan kita selanjutnya yaitu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kesadaran warga negara. Tahu nggak kalian apa sih itu kesadaran? Kesadaran itu ialah sebuah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang salah, yang mana yang patut dicontoh dan mana yang patut dicontoh, dan yang mana yang harus ditiru dan mana yang harus tidak ditiru. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari bela negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan negara. Bela negara ini dilakukan oleh warga negara yang merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dan yang terakhir yaitu dasar dari hukum bela negara ini. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 1984. Yang keempat yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Yang kelima, TAP MPR nomor 7
tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang keenam, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, dan terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam ayat 1 dan ayat 2. Jadi sampai disinilah pembahasan saya tentang integrasi nasional dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Video ini merupakan video pertama saya dalam membahas pembelajaran. Jadi jikalau ada kesalahan dalam pengucapan dimohon maafkan. Jadi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.